warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 4A kelompok 6 akan memperkenalkan nama. Nama saya Deswita Melewati dengan ujung NPM 32. Nama saya Melia Hurdisa dengan ujung NPM 26. Nama saya Prima Kaini Mawana dengan ujung NPM 28. Nama saya Ranita Sucianti Rabani dengan ujung NPM 04. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknologi pembelajaran matematika anak usia dini. Di era digital seperti sekarang, teknologi tidak hanya digunakan sebagai hiburan saja, tetapi bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Khususnya dalam mengenalkan konsep matematika dasar pada anak usia dini itu seharusnya yang menarik dan juga menyenangkan. Melalui video ini, pembelajaran teknologi dapat menjadi lebih interaktif dan kreatif. Sehingga anak itu lebih mudah mengenal konsep matematika. Yuk kita simak video pembelajarannya. Baik, pada bagian ini kita membahas tentang manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini, khususnya dalam pembelajaran matematika. Di zaman yang serba digital, teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Dalam konteks pembelajaran matematika anak usia dini, teknologi itu dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan efektif. Misalnya, anak dapat belajar mengenal angka, berhitung sederhana, atau mengenal bentuk melalui media digital yang menarik. Teman-teman, ada beberapa cara untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Yang pertama, menggunakan aplikasi pembelajaran, misalnya aplikasi yang mengenalkan angka dan berhitung. Yang kedua, melalui video pembelajaran untuk membantu anak memahami konsep matematika, secara visual. Nah, yang ketiga ada kelas online interaktif yang memungkinkan anak tetap belajar matematika dengan bimbingan guru. Yang keempat itu ada permainan edukatif seperti game berhitung atau mencocokkan angka. 5. Penggunaan alat kreatif berbasis teknologi untuk mengenalkan konsep matematika secara menarik. Yang keenam itu mendokumentasikan perkembangan anak, misalnya perkembangan dalam mengenal angka, huruf gitu. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar digital yang nyaman. Dan yang kedelapan, memberikan akses materi pembelajaran matematika yang bisa dipelajari kapan saja, terutama di rumah, di berbagai tempat. Baik teman-teman, dengan memanfaatkan teknologi secara bijak, kita dapat menciptakan pengalaman belajar matematika yang tidak hanya menarik, tetapi juga bermakna bagi anak. Namun, tetap diperlukan peran orang tua dan guru agar penggunaan teknologi ini memberikan manfaat yang maksimal. Selanjutnya, berdasarkan pendapat Zomer dan Kai tahun 2018, terdapat beberapa manfaat penggunaan teknologi dalam pembelajaran teman-teman. Yang pertama itu meningkatkan perkembangan literasi anak. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan anak dalam belajar, termasuk dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga itu mendukung interaksi sosial anak. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan matematika seperti berhitung dan mengenal pola. Selanjutnya kita masuk pada peran guru dalam teknologi pembelajaran matematika. Peran guru itu sangat kompleks, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai perancang pembelajaran yang mampu mengintegrasikan teknologi secara tepat. Dalam pembelajaran matematika anak usia dini, teknologi itu digunakan sebagai sarana untuk membuat konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan mudah dipahami. Peran guru dalam pembelajaran matematika yang berbasis teknologi itu meliputi yang pertama itu ada guru sebagai perancang pembelajaran, yaitu merancang kegiatan belajar matematika yang sistematis dan terarah. Yang kedua itu guru sebagai pengembang media pembelajaran, yaitu mengembangkan media yang berbasis teknologi untuk mengenalkan konsep matematika. Yang ketiga itu guru sebagai fasilitator, yaitu membimbing anak dalam menggunakan teknologi saat belajar matematika. Jadi teman-teman, di sini tuh guru tuh tidak hanya mengasih tahu teknologi, tetapi tuh guru hanya di situ sebagai fasilitator atau membantu anak gitu. Jadi yang keempat itu guru sebagai
pengamat dan evaluator, yaitu menilai pemahaman anak terhadap konsep matematika. Yang kelima itu guru sebagai pengelola lingkungan belajar, yaitu memastikan suasana belajar itu tetap aman dan kondusif. Dan yang terakhir, guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, yang artinya terus meningkatkan kompetensi dalam penggunaan teknologi pembelajaran matematika. Jadi peran guru dalam merancang teknologi pembelajaran matematika meliputi berbagai aspek, mulai dari perancangan hingga evaluasi. Teknologi juga itu harus digunakan secara bijak dan disesuaikan dengan karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan pengalaman konkret dan interaksi langsung. Dengan perencanaan yang tepat, teknologi itu dapat membantu anak memahami konsep matematika secara lebih menarik, menyenangkan, dan lebih bermakna. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teknologi yang digunakan dalam mengenalkan konsep matematika dasar pada anak usia dini. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis teknologi yang dapat digunakan dalam mengenalkan konsep matematika dasar pada anak usia dini itu meliputi permainan edukatif digital dan juga video animasi pembelajaran. Nah, dengan menggunakan media atau perangkat seperti laptop, smart TV, atau komputer sebagai media pembelajarannya. Nah, jadi permainan edukatif digital itu biasanya bisa berupa seperti game-game sederhana yang bisa dimainkan melalui seperti smart TV, juga laptop atau komputer. Nah, dalam permainan itu biasanya anak itu diajak sambil bermain, misalnya bermain mengenal angka, menghitung benda, juga bisa mencocokkan bentuk dan juga bisa mengelompokkan warna. Lalu bisa juga mengurutkan bentuk dari bentuk kecil ke bentuk yang besar. Nah, dimana permainan itu membuat anak itu menjadi lebih tertarik dan tidak mudah bosan. Juga permainan edukatif digital itu juga dimana akan melatih kemampuan berpikir logis dan memecahkan masalah sederhana. Juga jenis-jenis tadi kan ada video animasi pembelajaran. Jadi video animasi pembelajaran itu dapat menampilkan seperti gambar yang bergerak, lalu ada warna-warna yang menarik, serta ada suara atau lagu-lagu yang menyenangkan. Nah, di mana video animasi pembelajaran itu dapat membantu anak itu lebih memahami konsep matematika seperti mengenal angka atau berhitung, karena biasanya kan anak itu melihat secara langsung kan. Nah, sekarang dengan kecanggihan teknologi sekarang, anak itu dapat melihat juga di layar smart TV. Contoh secara visual, dan anak itu bisa mendengarkan contoh secara visual dan dapat mendengarkan penjelasannya. Dimana hal ini tuh sangat cocok untuk anak usia dini yang cenderung belajar melalui melihat dan mendengar. Nah, dimana penggunaan teknologi ini tuh sangat lebih efektif jika kalau misalnya didampingi oleh orang tua dan guru anak, baik itu di rumah maupun di sekolah. Dimana guru itu atau orang tua itu dapat membantu menjelaskan kembali, terus juga memberi contoh yang langsung mungkin, dan dapat mengarahkan saat anak itu belajar. Nah, dengan begitu anak-anak itu tidak hanya bermain tetapi juga benar-benar kayak memahami konsep yang sudah dipelajari. Jadi kan anak itu tuh sudah nonton, terus abis itu kan diberi contoh lagi nih sama gurunya. Nah, terus setelah itu anak itu diarahkan untuk diajarkan bisa tidak anak itu seperti itu. Nah, dimana penggunaan teknologi ini tuh dapat meningkatkan motivasi belajar anak, terus juga membantu anak lebih fokus, juga menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Oke, materi yang selanjutnya itu ada kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan teknologi matematika pada anak usia dini. Jadi yang pertama itu ada kelebihan. Nah, kelebihan yang pertama itu ada pembelajaran menjadi menyenangkan. Kenapa menjadi menyenangkan? Karena anak itu bisa bermain sambil belajar, sambil bermain game atau menonton video animasi kayak hewan-hewan, kayak sambil menghitung hewan mungkin. Nah, jadi mereka itu bukan merasa seperti sedang belajar tetapi sedang bermain, tetapi caranya dengan menonton video-video tersebut. Nah, yang kedua itu ada kelebihannya itu anak lebih mudah memahami materi. Misalnya anak itu belajar lewat gambar-gambar hewan tadi atau yang gambar-gambar yang lainnya. Terus juga anak itu mendengarkan dengan suara. Misalnya di video itu tuh gurunya itu menjelaskan ini apa, ini huruf apa, ini apa, seperti itu. Nah, dan juga bisa melalui warna yang menarik. Dimana warna menarik ini misal anak itu melihat bentuk-bentuk seperti bulat warnanya apa, lingkar bulat warnanya apa, segitiga warnanya apa, seperti itu. Dimana hal ini tuh akan membantu anak dimana cepat mengerti karena anak itu bisa melihat dan mendengar secara langsung.
langsung. Nah, lalu kelebihan yang ketiga itu ada meningkatkan semangat belajar anak. Dimana kenapa? Karena anak itu kan biasanya tertarik menggunakan gadget ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu hidupnya itu emang tidak jauh dari gadget. Pasti di rumah pasti main gadget, di sekolah mungkin iya, karena sekarang sudah ada smart TV kan, dibandingkan sama kayak buku-buku sekarang mungkin seperti itu. Nah, dimana anak itu mungkin akan lebih fokus dan juga kayak bersemangat. Aku main HP nih gitu, aku main HP, tapi anak itu nggak tahu kalau di HP itu dia itu lagi belajar gitu. Dan juga orang tua itu memberikan anak itu gadget bukan hanya untuk cuma menonton aja, tapi memberikan tontonan atau video animasi pembelajaran emang untuk belajar, bukan hanya sekedar menonton kartun. Nah, lalu kelebihan yang keempat itu ada melatih berpikir logis, di mana dalam pembelajaran dan permainan itu anak itu diajak menghitung, mencocokkan, juga mengurutkan, sehingga anak itu berpikirnya itu berkembang seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi orang tua itu bukan cuma memberikan kartun-kartun yang tidak jelas, tetapi memang memberikan tontonan yang meningkatkan juga melatih berpikir logis anak. Lalu yang kelima itu ada belajar itu, lalu kelebihan kelima itu ada belajar bisa lebih fleksibel, di mana anak itu bisa belajar kapan saja baik itu di sekolah maupun di rumah dengan bantuan guru dan orang tuanya. Nah, setelah kita membahas kelebihannya tadi, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran matematika dasar anak usia dini itu memiliki kekurangan juga kalau misal tidak dipergunakan dengan baik. Jadi kekurangannya itu yang pertama ada anak itu bisa kurang berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Kalau anak itu seringnya bermain gadget atau pembelajarannya lewat digital terus, anak itu kurang berinteraksi dengan teman-temannya, di mana anak itu menjadi jarang bermain, berbicara, atau bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, lalu kekurangan yang kedua itu ada anak itu kurang bergerak, karena kan kalau misalnya udah belajar digital atau fokusnya itu kan pasti cuma duduk diam dan melihat, bukan belajar di luar ruangan seperti main perosotan, main ayunan, atau permainan yang emang memberikan gerak anak itu, sehingga akan mempengaruhi juga ke perkembangan fisik anak. Nah, lalu kekurangan ketiga itu di mana bisa membuat anak itu ketergantungan. Kenapa? Karena anak itu bisa terus ingin bermain gadget, jadi anak itu sulit untuk berinteraksi juga sama teman-temannya nantinya di masa yang akan datang, karena sudah ketergantungan dengan gadget tadi seperti itu. Lalu kekurangan yang keempat itu dari gurunya, dari sekolahnya juga. Jadi gak semua guru itu bisa menggunakan teknologi baik. Jadi kan banyak sekolah-sekolah di Indonesia ini, khususnya di Indonesia ini, yang masih seperti sekolah-sekolah yang memang di perdalaman seperti itu tuh, guru-gurunya tuh mungkin masih kayak belum ngerti dengan HP, dengan digital lah intinya. Jadi pembelajaran digital itu anak itu belum mengenal pembelajaran digital, dan anak itu belum mengikuti perkembangan zaman. Lalu juga mungkin dari sekolahnya fasilitasnya itu belum ada. Jadi seperti tadi, kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang dari pedalaman itu, biasanya sekolah itu juga belum mendapatkan fasilitas seperti smart TV yang diberikan di zaman sekarang ini. Lalu yang terakhir itu kekurangannya itu ada dari orang tua, di mana peran orang tua itu sangat penting, karena kalau misalnya peran orang tua itu sangat penting, karena orang tua itu harus mendampingi anak dalam menggunakan teknologi digital. Kenapa? Karena kalau misalnya anak tidak didampingi, apalagi anak PAUD, anak itu kan pasti kayak mudah bosan, terus juga kayak pasti anak itu akan membuka aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan membacakan materi mengenai integrasi teknologi diperlukan dalam pembelajaran matematika bagi anak usia dini. Nah, pembelajaran matematika pada anak usia dini bertujuan mengenalkan konsep dasar seperti angka, pola, bentuk, dan hubungan kuantitas melalui pengalaman yang bermakna. Namun, dalam praktiknya, pembelajaran matematika masih sering disampaikan secara monoton dan berpusat pada guru saja, sehingga anak itu mudah bosan dan kurang terlibat aktif dalam pembelajaran matematika. Padahal, pembelajaran matematika memiliki peran yang sangat penting dalam membangun dasar berpikir logis, kemampuan memecahkan masalah, serta kesiapan anak pada jenjang selanjutnya. Jadi, harusnya pembelajaran matematika itu tidak lagi hanya berpusat pada guru, dan cara mengajarnya itu jangan monoton. Nah, pembelajarannya itu perlu dibuat lebih menarik dan melibatkan si anak secara langsung supaya mereka tidak bosan. Nah, anak perlu diajak aktif, merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan aja gitu. Dengan begitu, si anak bisa lebih mudah nih memahami konsep matematika sekaligus melatih cara berpikir dan kemampuan memecahkan masalah sejak usia dini.
Nah, integrasi teknologi ini diperlukan dalam pembelajaran matematika anak usia dini karena berkaitan dengan cara anak belajar dan membutuhkan pengalaman yang konkret, terus visual dan interaktif gitu. Nah, menurut teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, anak usia prasekolah ini berada pada tahap praoperasional sehingga mereka tuh belum mampu nih memahami konsep abstrak secara matang gitu. Nah, dengan adanya teknologi melalui aplikasi interaktif dan permainan digital ini bisa dapat membantu mengkonkretkan nih konsep matematika melalui visualisasi, lalu animasi dan aktivitas manipulatif lainnya gitu. Dan di sini saya akan menyebutkan apa saja karakteristik penggunaan teknologi yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, yang pertama itu bersifat konkret dan visual. Di sini teknologinya tuh harus memakai hal yang gampang nih, yang bisa dilihat dan dipahami oleh anak gitu. Jadi misalnya ada gambar, ada warna, terus animasi dan ada suaranya gitu. Nah, jadi anak itu bisa lebih cepat tertarik dan mudah mengerti gitu. Lalu yang kedua itu ada berbasis permainan. Nah, di sini belajarnya tuh dibuat seperti main gitu. Jadi bukan seperti yang perintah yang kaku gitu. Jadi anak itu belajar sambil dia tuh bisa bermain, misalnya kayak mencocokkan gambarnya, dia bisa mengklik atau menseret benda gitu. Lalu yang ketiga itu interaktif. Nah, interaktif ini anak tidak cuma menonton aja nih, tapi dia ikut aktif. Mereka bisa menekan, memilih, menyusun atau menjawab sendiri pertanyaan. Lalu yang keempat itu ada sederhana dan sesuai kemampuan si anak. Jadi tampilannya ini harus mudah. Tampilan teknologi ini harus mudah dipahami sesuai usia si anak. Jadi jangan terlalu sulit gitu. Nah, yang kelima di sini memberikan umpan balik langsung. Jadi kalau anak menjawab benar, langsung nih diberi pujian atau animasi itu yang lucu. Atau kalau salah juga langsung nih diarahkan lagi, terus dibantu biar anak tuh bisa lebih paham gitu. Lalu yang keenam itu ada mendukung konsep dasar. Nah, di sini teknologinya itu dipakai untuk mengenalkan dasar dari seperti warna, bentuk, angka, dan huruf gitu. Nah, yang ketujuh itu digunakan dengan pendampingan orang dewasa. Jadi anak usia dini ini kan masih perlu dibimbing ya supaya penggunaan teknologinya itu tepat dan tidak berlebihan gitu. Lalu yang kedelapan itu terhubung dengan pengalaman nyata. Jadi apa yang ada di teknologi sebaiknya dekat dengan kehidupan sehari-hari si anak gitu. Jadi supaya mereka tuh bisa lebih mudah memahami dan bisa lebih mudah mengerti gitu. Nah, lalu yang kesembilan itu ada durasi penggunaan harus diperhatikan. Jadi anak itu nggak boleh terlalu lama memakaikan teknologi ya. Jadi harus ada batas waktunya yang sesuai gitu. Lalu yang ke-10 itu teknologi hanya sebagai media pendukung. Jadi teknologi itu bukan pengganti bermain, bicaranya, dan berinteraksinya langsung dengan orang lain. Jadi teknologi itu hanya menjadi media pendukung saja gitu. Yang ke-11 itu ada memberi kesempatan mencoba dan memperbaiki. Nah, anak itu boleh salah dulu, lalu dia bisa belajar memperbaikinya. Jadi ini itu melatih keberanian dan proses belajarnya gitu. Lalu yang terakhir itu ada membentuk kebiasaan belajar positif sejak dini. Nah, kalau dipakai dengan baik, teknologi itu bisa membantu anak suka belajar sejak kecil gitu. Jadi dari semua karakteristik yang sudah dijelaskan tadi itu menunjukkan bahwa teknologi untuk anak usia dini ini harus ramah dan sederhana, menyenangkan, serta bisa membuat anak aktif belajar lewat bermain. Lalu penggunaan teknologi untuk anak usia dini ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan si anak. Contohnya yang tadi bersifat sederhana, menarik, interaktif, dan berbasis permainan. Nah, teknologinya itu hanya digunakan sebagai alat bantu belajar saja, bukan pengganti interaksi langsung. Serta harus ada dampingan dan dibatasi penggunaannya agar tetap memberi manfaat positif bagi perkembangan si anak. Terima kasih. Teknologi dalam pembelajaran matematika anak usia dini. Pembelajaran matematika untuk anak usia dini ini terfokus pada penguatan pemahaman numeriknya. Jadi anak dapat dikenalkan pada angka, jumlah, pola, ukuran, dan perbandingan. Contohnya, menghitung benda nyata. Jadi anak dapat menghitung buah, balok, atau mainan. Misalnya, ada berapa ya buah apel yang ada di meja bu guru? Terus, proses belajar sebaiknya dilakukan melalui kegiatan yang konkret dan bermain. Mengingat anak-anak berada dalam fase praoperasional yang belum dapat berpikir secara abstrak. Jadi pembelajarannya juga harus berbentuk aktivitas langsung. Misalnya menyusun balok. Jadi anak dapat memahami konsep tinggi, rendah, banyak, dan sedikit. Selanjutnya ada penggunaan berbagai media dan teknologi yang sangat berkontribusi untuk mempermudah pemahaman konsep matematika.
sekaligus mendorong proses belajar yang bersifat interaktif dan berfokus pada murid. Jadi, guru tersebut bisa membuat game edukasi seperti menghitung dan membuat video animasi yang mengenalkan tentang angka, pola, dan lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan seperti kurangnya fasilitas dan keterampilan pengajar yang dapat diatasi dengan memanfaatkan teknologi sederhana seperti smartphone atau belajar dari alam sekitar. Nah, contoh dari alam sekitar itu misalnya anak dapat menghitung seperti daun dan batu atau mengelompokkan benda nih. Misalnya ada yang daunnya kecil dan daunnya besar. Terus juga ada anak itu dapat mengukur sederhana, misalnya mana yang lebih panjang ya, kayu atau daun tersebut. Nah, dalam pengajarannya juga pasti memiliki tantangan dan solusinya. Jadi tantangannya itu misalnya guru tersebut belum mahir dalam menggunakan teknologi atau kendalanya itu fasilitasnya itu terbatas. Nah, solusinya itu guru dapat memanfaatkan benda sekitar alam yang sudah saya sebutkan, misalnya dari daun, batu, atau seperti dari barang bekas yang ada di sekitarnya. Terus juga bisa melalui pelatihan sederhana untuk guru agar guru tersebut dapat membuat game atau video edukasi yang dapat memperkenalkan matematika pada anak usia dini. Jadi kesimpulannya, pembelajaran matematika anak usia dini itu harus konkret dan menyenangkan agar anak tidak merasakan bosan dan lebih memahami tentang pembelajaran matematika tersebut. Terus juga harus berbasis bermain dan dekat dengan kehidupan sehari-harinya. Dengan begitu, anak tidak hanya bisa menghitung tetapi juga memahami konsep dan berpikir logis sejak dini. Penerapan teknologi dalam membantu anak memahami konsep bilangan, bentuk, pola, dan pengukuran secara konkret dan menyenangkan. Penerapan teknologi dapat bertujuan untuk mengubah konsep yang abstrak menjadi lebih konkret dan nyata, dan membuat pembelajaran itu lebih menarik dan menyenangkan bagi anak usia dini. Jadi anak usia dini itu tidak merasa bosan dan membantu anak belajar melalui visual, gambar, audio, suara, dan interaksi. Nah, teknologi hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti aktivitas bermain yang secara nyata atau langsung. Nah, pada penerapannya, konsep angka itu dapat dikenalkan melalui misalnya anak disuruh menghitung kembali ada berapa ya buah apel yang guru tampilkan. Jadi anak itu dapat menghitung kembali ada berapa ya buah apel pada gambar tersebut. Terus yang kedua, konsep bentuk atau geometri. Jadi anak mengenal bentuk seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan lain-lain. Contohnya animasi bentuk, misalnya ada sebuah bola. Nah, bola tersebut itu berbentuk apa ya? Jadi anak itu tahu kalau bola tersebut itu berbentuk lingkaran. Nah, sama halnya atap rumah itu berbentuk apa ya? Atap rumah itu berbentuk segitiga. Jadi anak dapat tahu mengenal konsep bentuk atau geometri. Yang selanjutnya yaitu ada konsep pola. Jadi pada konsep pola itu melatih berpikir logis melalui urutan tersebut. Contohnya ada game pola di HP atau di papan tulis. Misalnya ada warna merah, biru, merah, warna apa lagi ya berikutnya. Jadi anak itu dapat memberikan urutan warna tersebut. Bisa juga nih melalui video animasi seperti pola gerakan. Misalnya ada tepuk, lompat. Nah, anak itu dapat memahami konsep pola dan dapat membuat anak itu berpikir logis. Dan selanjutnya itu ada konsep pengukuran. Jadi anak itu dapat mengenal perbandingan ukuran. Contohnya nih melalui aplikasi simulasi. Nah, pilih mana ya yang lebih panjang penggaris atau penghapus. Atau bisa juga membandingkan benda yang besar dan benda yang kecil. Terus juga misalnya ada video perbandingan atau video animasi perbandingan pada hewan. Gajah itu besar, semut itu kecil. Jadi anak itu tahu kalau konsep perbandingan pengukuran. Nah, secara keseluruhan teknologi itu berfungsi sebagai alat yang memperkaya pengalaman belajar anak dengan elemen